Dari kediaman Kakak Yesi Gusman, bincang tipis-tipis kembali menyapa Anda. Kali ini dengan topik payung terbalik. Seperti apa payung terbalik? Kita akan menghadirkan dua narasumber wanita tangguh, Ibu Linda dan Kak Yesi Gusman. Bu Linda sering sekali menggaungkan narasi payung terbalik ini. Payung terbalik apa sih, Bu? Ya, sebetulnya begini, di dalam rumah tangga itu ada suami dan istri. Nah, suami itu seharusnya kepala keluarga. Nah, terkadang suami itu tidak berfungsi, ya. Itulah yang kita ibaratkan payung itu suami, istri sebagai penopang, gitu ya. Jadi payungnya tegak lurus. Nah, ketika suaminya tidak berfungsi, payung itu menjadi terbalik. Istri mau megang kendali, gitu loh. Itu yang kita sebut payung terbalik. Singkatnya, si istri yang mencari nafkah, sementara suami ongkang-ongkang kaki gitu lah. Sepertinya begitu. Oke. Tapi sebaiknya jangan ya, lakukan tugas sebagai suami dengan penuh tanggung jawab. Oke, ini karena ini bincang tipis-tipis akan kita iris tipis-tipis. Nih, Kak Yesi Gusman. Kalau menurut kakak, idealnya seperti apa sih, Kak? Boleh, tapi kamu duduk dulu. Idealnya dalam hal apa nih? Dalam hal berumah tangga ini, ya kalau menurut kakak sih seininya aja lah. Menurut kakak, kalau ada umpamanya istri yang banting tulang, suami ongkang kaki, atau seperti apa, yang kakak gimana? Ya kalau menurut saya sih kita nggak bisa menentukan sesuatu itu benar atau salah ya. Dalam satu permasalahan kita harus melihat secara terintegrasi, secara luas dari segala sudut. Kenapa suatu hal itu bisa terjadi? Harus cek dulu akar permasalahannya. Karena segala sesuatu itu tidak hanya berasal dari satu orang. Ya, tentunya kita harus lihat segala sesuatunya. Jadi sangat kompleks, permasalahannya kompleks. Harus diteliti satu persatu segala sesuatunya. Tapi yang pasti adalah jangan ada kekerasan dimanapun, di dalam kehidupan kita berumah tangga, di dalam kehidupan kita saat bekerja, kehidupan kita di jalan-jalan maupun dimanapun. Jangan ada kekerasan secara fisik maupun secara psikis. Kalau soal ini Kak, kalau menurut kakak, ini gimana? Ada juga kesepakatan istri kerja, suaminya di rumah, tapi mereka berdasarkan kesepakatan, ada juga seperti itu. Banyak. Ya. Teman-teman kakak cerita sedikit lah, tapi nggak sebut nama, cerita kakak apa gitu. Banyak itu sekarang ini kan zaman sudah berubah ya. Kita tidak bisa harus memaksakan salah satu pihak yang menjadi cari nafkah di luar. Karena itu kadang-kadang ada kesepakatan. Karena pernah juga saya datang ke suatu perkampungan ya, saya heran di sana yang punya pekerjaan kebanyakan perempuan. Yang laki-laki itu lebih sulit mencari pekerjaan yang di daerah tersebut, kecuali dia harus keluar dari daerah itu. Karena itu daerah yang pabrik yang mengutamakan pekerjanya tenaga pekerja perempuan. Jadi kalau mereka menerima lamaran itu dimasukin yang perempuan, yang laki-laki enggak. Jadi laki-laki itu terpaksa kalau mau bekerja harus bekerja keluar. Padahal itu daerah factory gitu ya. Karena memang yang banyak diterima yang perempuan. Gitu. Jadi kadang-kadang kita harus melihat dengan era yang sudah berubah ini dari segala dari segala faktor ya. Kenapa menerima negara? Atau bisa juga ketika suaminya sakit dan dia bekerja di luar, jadi berbagi tugas. Sedangkan istrinya punya pekerjaan yang baik. Atau ketika di rumahnya itu adalah salah satu orang anaknya yang menderita suatu berkebutuhan khusus, yang memerlukan penanganan khusus dan tenaga yang kuat, yang mungkin harus ditangani oleh bapaknya. Sedangkan istrinya punya kesempatan untuk bekerja di luar atau mempunyai pemikiran yang sangat-sangat cerdas yang dibutuhkan oleh negara. Itu membuat kita harus berkompromi di rumah. Misalnya seorang ibu yang pandai sekali, yang ilmunya dia, pemikiran itu bisa membuat kemajuan satu negara, apa dia harus di rumah, gitu kan? Nah tentunya banyak sekarang ini malah akhirnya, tapi kalau dua-duanya bekerja, anak kurang perhatian. Jadi akhirnya dinegosiasi, sehingga bisa terjadi keseimbangan. Oke, jadi dua wanita tangguh ini menurut saya sama-sama benar. Ibu Linda mengatakan dalam situasi normal, ya suaminya sebenarnya pantas untuk bekerja, ya kan, ada punya potensi bekerja, tapi kewajiban itu tidak dilaksanakan karena memberikan tanggung jawab itu kepada pasangan. Tapi di sisi lain Mbak Yesi juga benar, kalau ada kesepakatan istrinya juga ilmu pengetahuannya ingin dimanfaatkan oleh negara ataupun daerah, si suami juga bersedia kompromi melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud, tentu tidak masalah. Jadi kita melihatnya harus kontekstual gitu ya kan, sesuai dengan kondisi. Demikian bincang tipis-tipis dengan dua wanita tangguh, Ibu Linda dengan Kak Yesi Gusman. Sampai bertemu kembali. Dah.